Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran geografi, anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang salah pembelajaran geografi yang sangat menarik, ya, yaitu tentang istilahnya tata surya. Jadi kita bisa lihat di slide itu seperti ada kayak macam gugusan-gugusan planet yang pastinya ini berada di luar angkasa ya. Jadi tidak membahas tentang bumi kali ini, tetapi kita membahas tentang ke luar angkasanya. Oke, langsung aja kita bahas tentang topik pembahasan kita hari ini tentang tata surya. Oke, jadi ini ada gambar, ini adalah macam salah satu gugusan ya tata surya. Jadi seperti susunan matahari dan anggota tata surya mengitarinya. Jadi ada beberapa anggota tata surya ya seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Nanti bisa ditambahkan situ ada satelit, ada bintang-bintang juga, ada itu ya. Sebenarnya tata surya itu ya. Jadi pusat dari tata surya itu sebenarnya itu adalah matahari. Jadi matahari itu berada di tengahnya gitu. Lanjut. Oke, langsung aja ya. Kita langsung ke pengertian. Jadi ada susunan tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, asteroid, komet, dan meteorit yang mengelilinginya. Jadi, semua benda-benda langit itu mengelilingi matahari dalam jalur orbitnya. Jadi, jalur orbitnya itu seperti kayak berbentuk seperti lingkaran yang elips ya. Kalau elips itu seperti bentuk telur, tetapi telur yang kita tidurkan seperti itu ya. Jadi itu seperti elips bentuknya seperti itu. Nah, tata surya ini ternyata memiliki banyak bagian ya, seperti matahari, ada 8 planet ya. 8 planet itu termasuklah dia Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu termasuk ke dalam planet-planet ya. Nah, baru nanti ada satelit-satelit pengiring planet. Nah, satelit-satelit ini maksudnya itu adalah benda langit yang dekat dengan planet tersebut. Contohnya kalau kita di bumi itu adalah bulan, ya. Nah, planet-planet yang lain juga itu nanti juga ada satelit-satelitnya juga seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya itu nanti ada komet. Komet ini seperti istilah kalau kita katakan tuh bintang jatuh gitu ya, atau bintang yang berekor. Jadi itu adalah suatu bintang yang dianya berjalan gitu karena adanya gas ya kan. Jadi ekornya itu adalah seperti kandungan api gitu. Jadi dikatakan bintang berekor karena panjang ya bagian ekornya tuh. Baru ada asteroid. Asteroid ini seperti kayak macam batu-batu ya, batu-batu yang ada di luar angkasa. Jadi kalau pernah lihat film-film yang ada di luar angkasa seperti ada batu-batu gitu kan yang besar ataupun kecil, itulah dikatakan asteroid ya, yang ukurannya kecil-kecil. Nah, nanti meteorit ini ada nanti selanjutnya itu adalah batu-batu yang besar ya. Itu ya, bisa dibedakan kan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi terbentuk tata surya itu sebenarnya tidak ada satupun manusia yang bisa melihat waktu pembentukan jagat raya ini ya, tetapi manusia selalu membuat suatu teori-teori tentang yang namanya penciptaan planet ya, meskipun sang ahli sendiri tidak melihat langsung yang namanya pembentukan planet tersebut, namun dibuat teori-teorinya. Oke, yang pertama itu yang paling terkenal itu adalah teori nebula. Jadi teori nebula itu artinya kabut. Jadi katanya kabut itu berputar dengan kuat dan terjadi pemadatan di bagian tengahnya. Ketika kabut itu berputar, bagian tengahnya menjadi padat, ya kan? Setelah di bagian tengahnya itu padat, itu akan membentuk matahari. Ya katanya, yang padat tadi itu jadi matahari, yang agak sedikit renggang-renggang, ya kan itu jadinya planet-planet
seperti yang 8 planet tadi. Terus planet-planet tersebut terus berputar karena masih ada unsur-unsur gas yang terdapat pada situ ya yang bereaksi, maka membentuk suatu lingkaran, orbit ya atau lintasan. Ya kan? Maka terbentuklah tata surya. Itu seperti itu ya, adanya kabut nebula. Itu teori nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant ya. Nah, selanjutnya selain itu ada nanti teori planetesimal ya. Planetesimal ini dikemukakan oleh Thomas Chamberlain and Forrest Moulton. Jadi itu adalah dua tokoh yang mengkaji tentang yang namanya apa tadi ya? Pembentukan planet secara planetesimal. Jadi katanya ada gumpulan kabut gas yang berputar dan memadat ya. Gumpulan kabut gas ya. Massa gas terlepas oleh tenaga dari dalam kabut. Jadi ada bagian-bagian dari kabut tersebut yang terlepas, ya kan? Jadi yang terlepas itu dia berputar terus ke sana kemari, ya kan? Yang tadinya kabut gas itu apa ya? Gasnya tadi itu yang banyak itu jadi matahari, yang terlepas jadi planet. Itulah kata si Thomas Chamberlain dan Forrest Moulton. Nah, itu adalah teori planetesimal. Nah, ternyata ada kelebihan dan kekurangan dari teori planetesimal ini, ya kan? Kelebihan dari teori planetesimal ini diakui oleh para ahli, ya. Selagi teori itu belum ada yang mengalahkan, maka dapat diterima. Nah, ternyata ada kelemahannya juga. Kenapa? Karena suhu yang sangat tinggi dari bagian matahari, maka gas-gas yang ditembuskan matahari akan terpencar ke seluruh angkasa dengan ledakan bebas dan bukan memadat menjadi planet-planet. Katanya gitu, ya kan? Kata si Thomas tadi kan jadi planet, ternyata tidak, ya kan. 2, semestinya gas-gas yang tertarik ke arah bintang tidak berputar mengelilingi matahari tetapi lebih mungkin melayang bebas di angkasa. Iya kan, jadi kalau dia tertarik nggak mungkin dia itu apa kan mendekat ke matahari ya, ke arah bintang tadi gitu kan. Justrunya dia harus melayang bebas ke angkasa. Gitu. Oke, selanjutnya ada teori pasang surut. Teori pasang surut ini dikemukakan oleh Buffon, Howard Jeffreys, dan Sir James Jeans. Jadi teori ini mengatakan bahwa jika pada teori planetesimal massa yang tertarik oleh bintang tidak menjadi gas, melainkan langsung menjadi materi luar angkasa, sedangkan pada teori pasang surut materi yang tertarik dalam bentuk gas dan mendingin menjadi bola cair dan selanjutnya memadat menjadi benda luar angkasa. Jadi seperti kayak berbalik tadi ya. Yang tadi itu adalah bagian apanya ya, ada kayak perbalikan gitu, jadi materinya itu yang tertarik gitu. Nah ini dia. Nah jadi di sini adalah bagian apa ya, ada terdapat bintang yang lewat di situ matahari. Nah sebagian dari matahari yang tertarik bintang itu gitu. Jadi terbentuklah planet-planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan asteroid juga Jupiter gitu ya. Nah, selanjutnya ada teori awan debu. Teori awan debu ini dikemukakan oleh Weizsäcker dan disempurnakan oleh P. Kuiper. Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa tata surya berbentuk dari kumpulan awan, gas, dan debu. Jadi awan, gas, dan debu ini ternyata berkumpul, ya kan? Nah, memadat menjadi suatu planet-planet, kata dia seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat dari proses teori-teori yang dikemukakan oleh ahli, ternyata ini dia ada namanya teori, inilah yang terjadi saat ini. Posisi tata surya ya. Matahari sebagai pusat, planet-planet itu adalah terbentuknya dari planet-planet, kejadian-kejadian berdasarkan teori tersebut ya. Jadi bisa kita lihat ada planet dalam dan planet luar ya. Planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kita lihat aja ukurannya lebih kecil. Sedangkan planet luar itu ukurannya lebih besar. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, kalau Pluto udah nggak jauh lagi ya, karena ukurannya terlalu kecil untuk jadi seorang planet. Oke, sekianlah pembahasan kita hari ini tentang tata surya. Untuk ke depan pembelajaran selanjutnya, kita masih akan membahas tentang tata surya yang pastinya akan lebih menarik daripada teori pembentukan dari tata surya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.